Engkau tahu Raja Jawa tak, Ce? Kita kan negara demokrasi, mana ada raja-raja? Jadi ada dua kejadian nih, Ce, yang menjadi momentum sejarah yang tercatat di Indonesia nih. Anak presiden yang menjadi wali kota dekat kota Solo, menurut Bang Panji, keputusan itu tuh cacat. Bang Panji pun dapat data dari tempat lain juga. Maksudnya ada data akuratnya. Kenapa itu cacat? Karena udah disebutkan dari MK-nya gitu. Tapi walaupun gitu, pilpres tetap dilaksanakan kan? Tapi waktu pilpres kan gak lawan kotak kosong. Sekarang nih pilkada nih banyak aku lihat lawan kotak kosong. Ya berarti Kepri tak ada yang mimpin, Ce. Tak mungkin tak ada solusi. Koalisinya itu minimal 20% diganti. Jadi tergantung jumlah penduduk di daerahnya. Jadi cuma 7,5%, 7,25%, tergantunglah daerahnya sebesar apa dan penduduknya sebanyak apa. Gubernur, bupati, wali kota itu namanya kepala daerah, Ce. Lawan kotak kosong. Ya tadinya tuh lawan kotak kosong, tapi dibuatlah perubahan kan dari MK. Terus bisa nih ada peluang untuk ada calon baru. Ya tidak harus melawan kotak kosong, tapi tiba-tiba dibikin peraturan lagi sama si DPR RI. RUU Pilkada itulah yang membuat jadi melawan kotak kosong lagi. Kalau penduduk banyak, permintaan banyak, supply and demand beda, pajak juga jadi lebih banyak. Ya sebenarnya bisa dikelola kan, Mbak Yu. Jadi Bang Jamil yang tinggal kat Johor Malaysia tuh bertanya dengan aku, apa tuh masuk peringatan Garuda Biru yang kat Indonesia? Ada banyak orang demonstrasi kat Indonesia tuh, kenapa? Engkau tahu Raja Jawa tak, Ce? Kita kan negara demokrasi, mana ada raja-raja? Presiden yang ada, Mbak Yu. Jadi ceritanya macam gini, Ce. Ini sebenarnya kita ini udah paham lah semua. Cuman mungkin ada netizen yang tak paham. Luar negara. Kalau dalam negara tuh pasti paham lah kan. Jadi ada dua kejadian nih, Ce, yang menjadi momentum sejarah yang tercatat di Indonesia nih. Anak presiden yang menjadi wali kota dekat kota Solo tiba-tiba mau mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden. Pasangannya Pak Prabowo waktu itu. Sebenarnya dia ini kan belum cukup umur dalam kategori usia persyaratan dari menjadi calon wakil nih. Jadi aturan ini diotak-atik, Ce, supaya Gibran ini lolos menjadi cawapres. Pada masa itu, jadi kan menguntungkan satu pihak, ibaratnya gitu kan. Yang ganti-ganti peraturan tuh siapa? Yang mengganti persyaratan tuh tak salahku Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi lah gitu, Ce. Bukan Gibran yang mengganti-ganti persyaratan. Akhirnya Gibran pun lolos menjadi cawapres. Menurut Bang Panji, keputusan itu tuh cacat. Bang Panji pun dapat data dari tempat lain juga. Maksudnya ada data akuratnya. Kenapa itu cacat? Karena udah disebutkan dari MK-nya gitu. Tapi walaupun gitu, pilpres tetap dilaksanakan kan? Tapi waktu pilpres kan gak lawan kotak kosong. Sekarang nih pilkada nih banyak aku lihat lawan kotak kosong. Terus kejadian keduanya nih, Ce, menjadi momentum ini. Anak presiden juga, Kaisang. Jadi Kaisang ini dia baru masuk ke dalam PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Baru 3 hari dia langsung menjabat jadi ketua umum. Oh iyalah, engkau nih buat malu anak presiden kalau misalnya masuk partai tak jadi ketua umum. Tapi berpolitik ini kan ada proses, Ce. Lee Kuan Yew aja menurunkan jabatan ke saudara-saudaranya itu nggak langsung. Jadi ada proses juga. Dia harus dipilih segala macam. Gak usah jauh-jauh sampai ke Singapura. Lee Kuan Yew itu tuh anaknya Soeharto, nggak langsung menjabat jadi wakil presiden. Jadi yang lawan kotak kosong nih siapa? Gibran atau Kaisang? Sabar, Ce, belum sampai situ, Ce, ceritanya. Jadi setelah dia jadi ketua PSI, sekarang nih ada masalah lagi. Dia nak mencalonkan diri lagi pula menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau calon gubernur Jawa Tengah. Jadi sebenarnya tuh udah ada peraturan juga nih, Ce. Balik lagi ke peraturan lagi. Kalau mau jadi calon gubernur itu pendaftarannya ada minimal usia. Nah, minimal usianya si Kaisang ini belum mencapai minimal usia yang udah ditentukan. Sama syarat partai koalisi itu harus 20% saat pemilu kemarin. Kalau di Malaysia ini kan namanya pilihan raya kan. Kalau Amerika sama Singapura bilangnya election. Ya, jadi Kaisang ini kan mau dijadikan calon gubernur kan, karena koalisi partai dia ini banyak. Tapi umurnya belum sesuai. Mahkamah Konstitusi yang udah meloloskan Gibran sebagai cawapres ini bikin peraturan baru lagi. MK tiba-tiba membuat keputusan baru, minimal syaratnya itu 30 tahun kalau mau mencalonkan kepala daerah. Terus dibikin juga persyaratan partai nggak harus 20% lagi sekarang. Yang penting jumlah penduduknya berapa gitu, tergantung. Yang tadinya 20% sekarang jadi 7,25% gitu. Tergantung daerah-daerahnya lah. Jadi hanya satu partai pun udah bisa mencalonkan jadi kepala daerah. Terus yang lawan kotak kosong nih siapa? Nah, awalnya tuh di Jakarta Ridwan Kamil nih akan melawan kotak kosong. Di Batam pun akan lawan kotak kosong beda. Bintan pun aku dengar juga lawan kotak kosong, Bupati. Jadi berarti banyak calon kepala daerah yang lawan kotak kosong. Tapi gara-gara ada keputusan baru dari MK ini, ada peluang calon kepala daerah lain tuh muncul, Ce. Karena kan tergantung daerahnya berapa persen jadinya kan koalisinya. Tiba-tiba DPR RI membuat RUU tentang pilkada. RUU pilkada ini apa benda, Mbak Yu? Rancangan undang-undang khusus pilkada. Pilkada ini apa? Pilihan kepala daerah. Gubernur, bupati, wali kota itu namanya kepala daerah, Ce. Lawan kotak kosong.
Ya tadinya tuh lawan kotak kosong, tapi dibuatlah perubahan kan dari MK. Terus bisa nih ada peluang untuk ada calon baru. Ya tidak harus melawan kotak kosong, tapi tiba-tiba dibikin peraturan lagi sama si DPR RI. RUU Pilkada itulah yang membuat jadi melawan kotak kosong lagi. Nah tadi kau tanya kan kenapa netizen banyak pasang peringatan Garuda Biru. Nah itu Gara-gara kotak kosong. Gara-gara DPR RI itu dia bikin RUU Pilkada baru. Jadi membatalkan keputusan MK. Makanya ada hashtag kawal putusan MK. Nah itulah warga Indonesia langsung serentak demonstrasi hari Kamis kemarin. Sampai sekarang Mbak Yu, bahkan artis negara ini juga turun ke jalan. Banyak Mbak Yu. Lawan kotak kosong. Tidaklah C, dia aksi C untuk memperjuangkan putusan MK itu. Emangnya siapa artis yang turun ke jalan beda? Cici pasti tahu nih, Reza Rahardian tahu kan C? Yang Habibie Ainun. Terus ada Reza Arab, rapper. Ada Iqbale, dia lagi konser nih. Iqbale tuh yang Cowboy Junior, ex Cowboy Junior. Yang jadi Dilan. Dia konser. Terus LED-nya tuh gambar peringatan Garuda Biru sambil bunyi sirine. Ari Kriting, bintang Emon juga turun ke jalan loh beda. Joko Anwar, sutradara film horor pun juga turun ke jalan. Semuanya lawan kotak kosong beda. Semuanya ini tak setuju dengan RUU Pilkada RI, C, yang dibuat dari DPR RI. Karena itu tadi membatalkan keputusan MK yang tadi, C. Yang harusnya kita tak harus melawan kotak kosong, jadi melawan kotak kosong lagi, C. Tapi kan kalau kotak kosong yang menang kan bagus beda. Bagus dari mana? Kau tanya sama Bang Jamil kalau tak ada penjambul tuh. Kalau misalnya lawan kotak kosong yang menang, siapa nak jadi kepala daerah kita? Siapa yang nak memimpin daerah kita? Jadi nanti kita nih pilkada lawan kotak kosong apa tidak beda? Makanya kita kawal putusan MK tuh biar sampai jadi. Jangan pula DPR punya yang kita pakai. Tapi katanya Batam beda, lawan kotak kosong pilkadanya. Aku udah bilang Bintan tuh juga dia akan ngelawan kotak kosong bupatinya. Kalau Gubernur Kepri lawan kotak kosong tak beda? Alhamdulillah ada calonnya, C. 2 orang calonnya. Independen atau dari partai? Dua-duanya dari partai, C. Tapi kalau Gubernur Kepri lawan kotak kosong, Terus yang menang kotak kosong? Ya berarti Kepri tak ada yang mimpin, C. Tak mungkin lah tak ada solusi. makanya MK tuh bikin keputusan ambang batas usia untuk pendaftaran pilkada itu 30 tahun. Terus juga koalisinya itu minimal 20% diganti. Jadi tergantung jumlah penduduk di daerahnya. Jadi cuma 7,5%, 7,25%, tergantunglah daerahnya sebesar apa dan penduduknya sebanyak apa gitu. Tapi itu bisa menurunkan harga minyak BBM di Indonesia tak beda? C, kita ini lagi bahas peringatan darurat Garuda Biru. Kenapa tiba-tiba jadi BBM? Kuncinya kan di harga minyak beda. Kalau harga minyak tinggi, terus harga kebutuhan tinggi, harga semuanya jadi mahal beda. Engkau carilah pemimpin yang betul-betul mampu membangun Indonesia nih. Jadi BBM tak perlu mahal, minyak goreng tak perlu mahal, segala macam dia bisa kelola sendiri. Macam mana lah caranya dia muter otak nih biar Indonesia nih maju, lebih maju dari negara lain. Tapi kan udah terbukti beda. Petronas untung terus, Pertamina rugi terus. Jadi kalau menurut netizen Indonesia nih C, kenapa Malaysia nih lebih maju daripada kita? Petronas dia untung terus kita Pertamina nih rugi terus. Karena jumlah penduduk di negaranya terus sedikit dan luas negaranya sedikit. Tapi kan sebenarnya nih tergantung macam mana cara ngelolanya. Kalau penduduk banyak, permintaan banyak, supply and demand beda, pajak juga jadi lebih banyak. Ya sebenarnya bisa dikelola kan Mbak Yu. Cuman itulah kita tidak bisa menemukan pemimpin yang bisa mengelola itu. Lah berarti bagus lah lawan kotak kosong. Makin hancur lah C, dah lah tak ada pemimpin. Kalau aku lebih setuju mencari pemimpin yang bisa menurunkan harga BBM di Indonesia. Bahkan sampai bisa ekspor BBM ke luar negara, batu bara ke luar negara. Indonesia ini kan dari dulu mengekspor nikel sama batu bara C ke luar negara. Kok lupa beda, Indonesia nih ekspor emas, Freeport tuh Papua. Tapi kenapa berita-berita Indonesia hanya memberitakan ekspor daun pisang, sabut kelapa? Padahal bahan-bahan energi itu sangat banyak di Indonesia. Makanya kau pilih pemimpin yang betul. Kan bagus lawan kotak kosong.